Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Kalau saya memulai khutbah seperti ini, ada yang nyeletuk, ternyata Salafi. Kenapa ada ungkapan-ungkapan begitu? Itu kan khutbahnya Rasul. Jadi saya membiasakan memulai dari hak Allah, innal hamdalillah, kemudian ya Rasul wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Mudah-mudahan majelis yang dimulai dari hak Allah dan Rasul menjadi majelis yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Tak itu disampaikan oleh teman HTI, oleh teman Darul Hadis, oleh teman Salafi, tidak ada masalah. Karena itu bagian petunjuk dari Rasulullah SAW. Bapak Ibu, jangan terkejut. Saya karena sering ngasih mata itu mengejutkan. Ya namanya mengupdate ilmu, mungkin dulu belum tahu, sekarang jadi tahu, itu kan hal yang bagus. Jadi selama ini saya kok berkeyakinan sholat tahiyatul masjid itu hukumnya sunnah. Nah karena sunnah dikerjakan itu Masya Allah pahala yang luar biasa. Kalau nggak dikerjakan enak, nggak ada dapat hukum betul, tapi kan enak, ada tuntunan dari Rasul. Sampai pada akhirnya dapat hadiah buku. Ternyata pemahaman saya kok perlu direvisi gitu. Jadi menurut hadiah buku ini, salat tahiyatul masjid bukan sunnah, tetapi apa? Wajib. Mungkin Bapak Ibu juga terkejut. Baru kali ini dengar tahiyatul masjid itu hukumnya wajib. Kasusnya menarik di masjid di Kapirsia ini. Itu seperempat jam sebelum maghrib itu teman-teman sudah mulai berjalan dan langsung melaksanakan tahiyatul masjid. Saya tidak boleh melarang. Karena apa? Mungkin saja dia punya pendapat yang berbeda dengan saya. Kebiasaan saya kalau datang ke masjid dan waktu terlarang, saya mendingan tidak sholat tahiyatul masjid. Karena bagi saya hukumnya sunnah. Daripada saya mengamalkan yang sunnah berhadapan dengan larangan, mendingan saya mendahulukan larangan daripada mengamalkan yang sunnah. Itu pola pikir. Sehingga mohon maaf kalau saya datang ke masjid sini dalam waktu terlarang, saya tidak melaksanakan tahiyatul masjid. Maka sebagai gantinya, nilainya tidak kalah dengan sholat, saya menjaga zikir, wirid, doa dan lain sebagainya. Orang yang menunggu sholat itu nilainya sama dengan dalam sholat.
cari pahala lain selain tahiyatul masjid. Maghrib orang 5 menit mulai tambah banyak yang berdatangan dan mereka rame-rame tahiyatul masjid. Bahkan yang menarik, azan dikumandangkan, azan maghrib dikumandangkan, berdatangan jamaah langsung tahiyatul masjid. Bayangan saya, kenapa tidak dilakukan azan dulu ya? Gitu. Kan menjawab azan itu pahalanya luar biasa. Itu pikiran saya begitu. Sekali lagi, tidak boleh saya menepis orang lain. Kalau saya ada azan dikumandangkan, saya akan dulu menjawab suara apa? Menjawab suara azan itu pahalanya luar biasa. Nah, setelah selesai paling azan itu ada 3 menit tak? Tidak ada berapa. Baru mungkin melaksanakan tahiyatul masjid, dapat 2 pahala. Yang lebih terkejut lagi apa? Ketika qomat dikumandangkan, teman yang baru datang ini tidak tahiyatul masjid, langsung disok pertama. Masya Allah, itulah Indonesia. Datang terakhir, berdiri disok pertama. Ya karena yang datang duluan tidak mau disok pertama, gitu. Tapi di beberapa masjid saya saksikan banyak kok yang baru datang itu di sok pertama. Jamaahnya hanya 1 sok nih. Ceritanya itu Indonesia. Masya Allah, habis. Kenapa dia tidak tahiyatul masjid? Jelas sudah tuntutan. Tidak binati sholat, kalau sudah sholat diiqomati, tidak ada sholat kecuali sholat fardu. Saya paham. Tapi sholat maghrib, beliau yang tokoh ini sholat 2 rakaat. Saya paham. Ini pasti ba'diyah maghrib. Setelah itu sholat lagi 2 rakaat. Mulai bingung. Ini teman ini sholat apa ya? Penasaran, tanya, kok tadi saya nanti sholat semuanya 2 kali? Boleh tidak? Tanya gitu. Boleh. Daripada salah paham. Jawabannya menarik, benar. Yang pertama tadi ba'diyah maghrib, yang kedua mengqadha tahiyatul masjid. Saya tanya, kenapa diqadha? Karena hukumnya wajib. Baru ngerti gitu. Baru tahu saya. Kalau gitu, teman-teman yang datang tadi sholat itu punya mindset bahwa waktu terlarang itu tidak boleh kalau sunnah biasa. Tapi kalau tahiyatul masjid hukumnya wajib, tidak berlaku. Gitu. Saya jadi paham. Maka kalau kemarin tanya, boleh tidak tahiyatul masjid dalam waktu terlarang? Saya hanya tanya dulu, tahiyatul masjid menurut Anda hukumnya apa? Ada yang pilih wajib. Oh, kalau itu larangan itu hanya sunnah mutlak, tidak berlaku yang wajib. Atau mungkin punya pola pikir ini termasuk dawatul asghar besar. Itu boleh sholat yang dawatul asghar karena punya sebab masuk. Kita ini dibolehkan sholat walaupun dalam waktu terlarang. Nah, kepada teman yang kedua itu saya tanya, terus sholat apa yang tidak punya sebab? Apa ada sholat yang tidak punya sebab?
Kira-kira sholat hajat itu punya sebab ya? Nah, ada ya sebabnya, yaitu hajat. Sholat safar kira-kira ada sebabnya ya? Ada sebabnya untuk safar. Sampai sholat sunnah mutlak ada sebabnya ya? Ada, ingin takarrub kepada Allah. Terus fungsi larangan itu gimana? Bagi yang punya kacamata kedua. Tapi bagi kacamata yang wajib, angkat tangan. Saya yakin lebih baik menjalani kewajiban walaupun harus katakanlah untuk waktu yang terlama. Setelah itu dapat hadiah buku itu enaknya, karena saya masih lolo kayak kopok gitu. Kan kelihatan orang bingung gitu. Dikasih hadiah, suruh baca sendiri. Saya baca, masya Allah, mantap. Baru kali ini saya dapat ilmu. Makanya saya jadi ingat kalau dinasihati orang jangan marah dulu itu. Karena orang yang dinasihat kita itu peduli kepada kita, sayang kepada kita. Kita sering karena ibu sektoral kalau dinasihati marah dulu. Itu cerita. Dalil yang pertama, Rasul itu sudah memberi nasihat kepada kita, perintah jangan duduk sebelum Anda sholat. Sholat apa? Tahiyatul masjid. Kaidah berpikir itu asal perintah hukumnya wajib. Bukan hanya sekali, mudah berkali-kali Rasul mengingatkan. Ini indikator perintah itu bukan untuk sunnah, tetapi untuk wajib. Kemudian ada dalil lagi. Bayangkan ketika Rasul sedang khutbah Jumat, ada teman kita yang datang langsung duduk. Ditanya oleh Rasul, Anda sudah tahiyatul masjid? Belum. Berdiri dulu. Laksanakan tahiyatul masjid. Padahal mendengar khutbah Jumat itu hukumnya wajib. Nah, yang wajib itu disuruh meninggalkan. Gak mungkin lah menuju yang sunnah katanya. Pasti menuju yang wajib. Mantap sekali. Nah, biasanya mohon maaf, orang-orang yang memalingkan asal perintah wajib menjadi sunnah itu gara-gara ada sebuah hadis seseorang Badui Arabi tanya kepada Rasul, kewajiban sholat sehari semalam ada berapa ya Rasul? Hanya ada 5. Apa ada yang lain ya Rasul? Tidak ada, kecuali kalau kamu memang sholat sunnah. Ini yang sering dianggap asal perintah wajib dipalingkan menjadi sunnah. Nah, terkait dengan hadis itu ulasannya Masya Allah, mohon maaf, ini adalah mabadi Islam. Orang yang awal masuk Islam, orang yang mu'alaf, itu jangan dibebani banyak-banyak. 5 saja terlebih dahulu. Nanti kalau sudah imannya kuat, ditingkatkan kewajiban-kewajiban yang lain. Saya tidak tahu apa sudah waktunya saya menyampaikan hadis Rasul.
yang sahih ini, innallaha amaddakum bi sholatin, yakni sholatal witri. Ini mohon maaf bagi yang imannya sudah kuat. Innallaha, sesungguhnya Allah, amaddakum, memodalkan kalian, menambah kalian kewajiban, yakni sholat apa? Witir. Apa perlu saya sampaikan lagi? Tidak perlu ya. Khawatir nanti jadi wajib dan sampaikan. Ini nanti kalau levelnya sudah, Masya Allah. Kalau levelnya masih seperti saya, males dia. Nanti kalau diwajibkan, berberat itu nanti. Nah, levelnya ketua takbir ini. Baru nanti ada kewajiban melaksanakan sholat apa? Witir. Sementara bagi teman-teman yang mualaf tidak perlu dulu lagi. Jadi itu kewajiban akan terus bertambah seiring dengan kemampuan kita. Oleh sebab itu tidak bisa di sini memalingkan asal perintah wajib menjadi sunnah. Dari paparan awal sampai akhir kayaknya sudah bisa disimpulkan bahwa tahiyatul masjid itu hukumnya apa? Wajib. Itu ceritanya. Tadi ada yang nggak tahiyatul masjid? Belum? Nah, tolong nanti digodok ya. Tunggu matahari terbit. Kalau enggak, susah. Ini yang paling susah ini marbot ya. Setiap hari Ustaz 50 kali keluar masuk masjid Ustaz. Nah kalau punya wajib Ustaz, saya angkat tangan kan. Timbangan itu semean kan. Gajinya gak sepiro. Ya apa? Nggak lagi keluar ya, karena jualan. Anak-anak beli, habis itu masuk lagi. Kata dia ke masjid busuk aneh. Ngono metu maneh. Layani anak-anak. Masuk lagi kata dia ke masjid busuk aneh. Enak gak jadi mabuk. Iya, saya memaklumi Pak. Wah, kalau persidangan mabuk nanti. Muka-muka pahala yang kayak masuk tahiyatul masjid, pahala masuk tahiyatul masjid, pahala. Insyaallah mudah-mudahan ada marbot yang imannya kuat. Biasanya yang imannya kuat itu susah mencari orang yang imannya kuat. Ini yang bisa saya sampaikan. Saya yakin ada yang tidak puas, ya saya mohon maaf, saya tidak bisa memberi kepuasan. Kalau kita keluar wudu, apakah kembali juga wajib tahiyatul masjid? Atau kalau tadi ada keperluan mengambil buku di parkir sepeda motor, kalau kembali apa tahiyatul masjid? Mohon penjelasan batasannya. Yang wajibnya aja logo dari koma. Dan kata Rasul, kalau masuk masjid jangan dulu sampai tahiyatul masjid. Tuh kontak mengkari metu. Dulu kontak itu gimana? Ya tahiyatul masjid lagi. Itu paling enak gitu. Atau berdiri terus sambil ngenteni koma. Kan nggak boleh lungguh. Itu enaknya gitu. Makanya coba mentah. Perintah Rasul itu jatuhnya sunnah, tetapi apabila diiringi dengan ancaman maka itu menjadi wajib. Kaidah ini apakah benar Ustaz? Terima kasih. Jadi tidak semua perintah itu mesti wajib, kecuali kalau ada sanksi.
baru hukumnya wajib. Sekarang saya tanya, sanksinya apa orang kalau tidak tahiyatul masjid? Menurut Rasul, ada enggak penjelasan ancaman Rasul bagi yang tidak tahiyatul masjid? Tidak memberikan hak masjid. Lah iya, tidak memberikan hak masjid itu ancamannya apa? Dari hadis Pak, nggak boleh dari pemikiran. Begitu Pak. Sholat wajib karena perintah, betul. Ancamannya kafir kalau tidak sholat, jelas. Zakat wajib, kenapa? Kalau enggak diperangi oleh Rasul. Ada sanksinya Pak. Sekarang sanksi hukumnya apa? Kalau orang tidak tahiyatul masjid, sama-sama menggunakan kaidah, karena tidak ada sanksi, maka tidak berani menghukumi wajib. Kalau gitu, tahiyatul masjid bisa wajib, bisa sunnah. Begitu. Mana yang benar Pak? Tidak tahu wong kiro-kiro. Ini fikih itu kiro-kiro. Maka enggak pas saya yang paling benar sampai menyalahkan orang. Nah, diskusi Pak. Hadis al-masajid haqqo. Berikan masjid itu hak. Kalau Rasul bilang hak, dari mana disimpulkan wajib? Itu kan halal. Coba nanti banyak hadis tentang hak. Hakul muslim, muslim, ada riwayat khumsun, ada riwayat sittun. Yang khumsun saja. Di antaranya faidha marido fa'udhu. Kalau ada teman yang sakit, besuk, perintah ya, besuk. Hak. Pertanyaannya, membesuk teman sakit hukumnya apa? Sunnah. Berani mewajibkan? Tidak berani. Kalau mewajibkan, saudara kita sekarang, ya Allah, di Jakarta banyak yang sakit. Karena wajib harus kalau enggak, dosa. Bahkan saudara kita yang di Ethiopia banyak yang sakit. Kalau di Gaza sudah merdeka, alhamdulillah. Temenan merdeka, malah dipomah jauh di saatnya begitu. Jadi kata-kata hak tidak otomatis hukumnya apa? Kelanjutan hadis itu, aku al-masajid haqqo wa aku al-Qur'ana haqqo. Di antara Al-Quran, kalau baca sujud ayat sajadah diperintahkan sujud, namanya sujud tilawah. Pertanyaannya, sujud tilawah hukumnya apa? Siapa yang berani mewajibkan? Nah, kalau yang kedua hukumnya sunnah, kenapa yang pertama jadi hukum wajib? Aneh tak? Mendengarkan khutbah Jumat hukumnya wajib, benar. Orang baru datang disuruh Rasul untuk tahiyatul masjid, benar. Kenapa disimpulkan mendengarkan khutbah hukumnya wajib, disuruh meninggalkan tidak mungkin yang sunnah? Kenapa nalarnya gitu? Mestinya nalarnya tidak mungkin yang wajib ditinggalkan kecuali menuju yang lebih wajib. Kalau kita tahiyatul masjid itu bukan wajib lagi, wajib.
Karena wajib nanti nggak usah dengan khutbah, tahiyatul masjid cukup. Apa begitu? Tidak mungkin. Kenapa nalarnya diubah? Walaupun mendengarkan khutbah hukumnya wajib, masih boleh tahiyatul masjid. Itu pun disuruh bersihkan. Nanti setelah itu kan bisa dengar khutbah. Kenapa pakai nalar? Katanya nggak boleh membangun hukum pakai kelimanya hadis Arabi. Yang bilang Arabi kan perawi sahabat. Kenapa diterjemahkan mabadi? Kenapa diterjemahkan alaf? Kalau diskusi dengan teman salafi itu kan selalu menggunakan tekstual, tidak mau menggunakan konteks tua. Katanya Yusuf Badawi kafir karena pemikirannya konteks tua. Padahal berpikir kontekstual itu sudah tawar dari ulama Imam Syafi'i itu. Memahami teks itu bisa tekstual, bisa kontekstual. Hal yang berarti umumil lafzi atau berkhususi sabab. Kalau umumil lafzi berarti memahami secara tekstual. Kalau berkhususi sabab berarti memahami kontekstual. Kalau kita memahami tekstual, yang datang itu orang Arabi diterjemahkan mabadi, diterjemahkan mu'alaf, hukumnya tetap untuk seluruh umat. Itu namanya berpikir secara tekstual. Karena hukumnya secara umum, kewajiban hanya ada 5. Selain 5, tetap hukumnya apa? Sunnah. Tahiyatul masjid tidak termasuk yang 5. Berarti hukumnya apa? Sunnah. Sejak kapan berubah menjadi wajib? Saya amati Pak, hadis itu saya tarik, saya teliti, ternyata panjang Pak. Orang Arabi ini tanya lagi, kewajiban terhadap harta apa ya Rasul? Jawab Rasul, hanya satu, zakat. Apa ada yang lain? Tidak ada, kecuali sunnah. Berarti sedekah, infak, hadiah, nikah, hibah, hukumnya wajib atau sunnah? Kewajiban saya terhadap puasa apa ya Rasul? Hanya satu. Apa itu? Puasa Ramadan. Kenapa hadis ini tidak diungkap seluruhnya? Hanya diambil sesuatu saja. Apa ada puasa yang lain? Tidak ada, kecuali kalau Anda puasa sunnah. Habis itu muncul perintah puasa macam-macam. Ada puasa bid, puasa mutin, ketika Anda sedang bernama. Ada puasa Arafah lagi di akhir hayat Rasulullah. Apakah wajib? Tidak. Itu ceritanya. Saya amati lagi Pak hadisnya. Ternyata yang tanya itu bukan mu'alaf, malaikat ini. Ciri-ciri itu kelihatan. Rambutnya juga kayak kelingking, suaranya melengking, tidak diketahui datangnya dari mana. Ini bukan mu'alaf yang tanya, ini Jibril. Periode Makkah datang tanya rukun iman, ini periode Madinah datang tanya rukun Islam. Jibril tidak tanya tentang haji karena memang belum disyariatkan haji. Orang cerdas kalau tanya. Andaikan haji sudah disyariatkan pasti tanya
kewajiban haji berapa kali? Mungkin umroh berarti. Itu cerita. Berdasarkan hadis inilah seluruh ulama fikih tidak berani menghukumi tahiyatul masjid menjadi wajib. Sampai belajar fikih mazhab Syafi'i, fikih mazhab Hambali, fikih mazhab Hanafi, fikih mazhab apa? Termasuk mazhab Syafi'i. Tidak berani Pak menghukumi tahiyatul masjid hukumnya wajib. Ini bahayanya Pak. Belajar hadis langsung istimbat hukum. Itu yang sering saya ingatkan kepada teman-teman. Masya Allah, jangan dianggap ulama fikih itu tidak ngerti hadis. Terus kalau gitu mau jadi marbar lagi atau enggak? Mau begitu sama? Malah yakin. Bayangkan bersihnya masjid setelah bersih tidak ada orang dijadikan tempat sholat. Ya Allah, bukan hanya sampai yang datang sini sholat dapat pahala, yang bersih juga kecepatan dapat pahala. Apalagi makhluk ini mau ada, waduh tambah pahalanya di PKB. Mau ngimami bisa bagus Tuhan. Cita-cita saya ingin jadi mabuk gitu. Wis balai tak kabeh wis konco-konco gak sempat adzan ini. Bayangkan suara adzan itu siapapun yang dengar akan mendoakan kita, baik di laut maupun yang di darat. Ya Allah, mana yang pakai speaker? Apa waktu sebelum Masya Allah, itu kira-kira begitu. Maka ketika kita dikasih orang harus terima kasih. Permasalahan diterima atau tidak terserah, nanti didiskusikan. Kalau sampai tahu sekarang sunnah berani sampai melanggar larangan begitu. Iya, begitu. Saya lebih baik dari pahala yang lain daripada mengamalkan yang sunnah berhadapan dengan larangan. Begitu pola pikir saya. Itu ceritanya. Kenapa saya tidak menyalahkan orang? Karena saya yakin orang yang lain mengerjakan sudah punya ijtihad. Walaupun ijtihadnya keliru, kita doakan tetap dapat satu. Kita hanya menginginkan tolong hasil ijtihad Anda jangan merasa yang paling benar, apalagi sampai menyalahkan orang lain dan terbukti justru Anda yang keliru, bukan kami yang keliru. Dengan diskusi enak. Tanpa diskusi selalu kita merasa kita yang paling benar. Demikian kurang lebih, maaf. Bila hidayah taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.